Minasan, konnichiwa. Watashi wa Amanda desu. これから一緒に日本語を勉強します。間違えても大丈夫です。楽しく勉強しましょう。よろしくお願いします。Nah, di sini saya bakal menjelaskan mengenai bab 50 yang ada di buku Minano Nihongo 2. Ini adalah bab terakhir yang ada di buku ini. Nah, boleh banget di sini tuh ada bentuk King Jogo ya untuk bab 50. Untuk mempersingkat waktu, boleh banget langsung ke materinya aja ya. Oke, minasan, ini adalah pola kalimat yang pertama yang ada di bab 50, ada bentuk King Jogo. Nah, untuk King Jogo sendiri ini adalah bentuk bahasa sopan yang biasanya itu digunakan untuk merendahkan diri kita sendiri. Tujuannya itu untuk menghormati lawan bicara. Nah, ini adalah lawan dari Song Keigo kemarin. Tapi kalau untuk Song Keigo itu menghormati lawan bicara biasanya itu digunakan untuk menaikkan derajat orang lain. Contohnya itu guru, atasan, ataupun pelanggan. Dan subjeknya itu biasanya adalah orang lain. Tapi kalau untuk King Jogo sendiri ini subjeknya itu adalah diri kita sendiri. Seperti itu ya minasan. Nah, lanjut aja ke pola kalimatnya. Contoh kalimatnya ini ada Kono shirio o gosetsume itashimasu. Saya akan menjelaskan dokumen ini. Nah, biasanya untuk King Jogo atau Song Keigo sendiri itu ada bentuk go dan itashimasu. Nah, untuk itashimasu ini adalah persamaan dari shimas ya. Persamaan dari shimas artinya itu melakukan, tapi ini lebih sopan dan lebih halusnya. Lanjut di pola kalimat atau contoh kalimat yang lain, ini ada kochira ni onamae o kaite itadakemasu ka? Bisakah Anda menuliskan nama Anda di sini? Ini juga bentuk dari King Jogo juga ya minasan. Ini ada o sebelum objeknya seperti itu. Nah, yang kedua ini ada kata merendahkan diri khusus. Karena biasanya itu ada beberapa kata kerja yang memiliki kata merendahkan diri khusus. Contoh kalimatnya ini ada Ashita wa dareka detsudai ni kite kuremasu ka? Besok siapa yang akan datang untuk membantu? Watakushi ga ukagaimasu. Saya yang akan membantu. Nah, untuk ukagaimasu sendiri ini persamanya itu dengan kimas ya, datang. Ini bisa menggunakan ukagaimasu. Ini adalah bentuk sopan dari kimas. Nah, untuk watakushi ini juga bentuk sopan dari watashi minasan. Bentuk sopan dari watashi. Ini ada watakushi. Lanjut di poin selanjutnya, ada di poin 291, 292, dan 293 ya, ini bentuk sopan. Nah, yang pertama ini ada bentuk tapi minasan. Biasanya untuk tapi itu dilambangkan dengan partikel ga. Tapi ada jenis lainnya yaitu demo, kedo, dan kere demo. Biasanya untuk tapi ini ada di kalimat yang berlawanan. Permintaan, penawaran, dan juga penyesalan. Nah, untuk penyesalan ini hampir mirip-mirip ya, bertabrakan dengan bentuk te shimaimashita yang juga artinya penyesalan. Nah, untuk ga, kedo, demo, dan kere demo di suatu kalimat ini adalah bentuk penghalusnya. Nah, lalu yang kedua ini ada menjadi narimas. Nah, narimas ini adalah bentuk sopan yang ada di King Jogo atau Song Keigo juga ada ni narimas. Lalu yang ketiga ini ada kira-kira atau deshoka. Ini bentuk sopan yang ada di poin 291, 292, dan 293. Nah, ini adalah contoh kalimat dari ga yang berlawanan ya. Ini ada kono mise wa yasui desu ga sabisu wa yokunai desu. Artinya toko ini murah tetapi pelayanannya tidak bagus. Jadi ga di sini adalah bentuk penghalus ya dalam kalimat ini. Jadi setidaknya itu ada sisi positif dan negatifnya. Jadi
ditambahkan partikel ga. Ini bentuk yang berlawanan. Nah, kalau untuk yang bentuk permintaan, ini ada mo ichido setsume shite itadakemasen ka? Dapatkah Anda menjelaskan sekali lagi? Ini bentuk permintaan. Nah, menggunakan itadakemasen ka ini adalah bentuk yang paling sopan. Itadakemasen ka ini bentuk yang paling sopan. Lalu ada tetsudai mashou ka? Ini juga sama ya, maukah saya bantu? Ini adalah bentuk penawaran. Nah, untuk permintaan dan penawaran itu sebenarnya maknanya sama-sama ya, mirip. Cuman kalau untuk penawaran ini kesannya itu lebih ikhlas minasang. Seperti itu ya. Nah, ini bentuk penyesalannya. Untuk contoh kalimatnya ada benkyou sureba yokatta desu. Seharusnya saya belajar lebih giat. Ini hampir mirip atau suka bertabrakan dengan bentuk teshimaimashita yang artinya juga sama ya, bentuk penyesalan. Nah, jadi ini sudah ada contoh kalimat berlawanan, permintaan, penawaran, dan juga penyesalan. Ini bentuk penghalus, jadi untuk penyesalan ini agar penyesalannya itu dimaafkan, permintaan dan penawaran ini agar lebih dikabulkan. Nah, sedangkan berlawanan, kalimat yang berlawanan ini lebih menghaluskan, jadi ada sisi negatif dan positifnya yang minasang seperti itu. Ini bentuk penghalusnya. Nah, ini yang di poin 7 di shoka kira-kira. Ini kira-kira adalah bertanya dengan sopan dan halus, membuat pertanyaan itu lebih terkesan tidak memaksa minasang. Contohnya, daijoubu deshou ka? Apakah tidak apa-apa? Sebenarnya itu sama saja dengan daijoubu desu ka? Tidak apa-apa, apakah tidak apa-apa? Itu sebenarnya sama aja ya, maknanya tuh menanyakan keadaan. Cuman untuk daijoubu deshou ka, ini bentuk deshou ka ini lebih halus dan sopan, dan pertanyaan itu tidak terkesan memaksa seperti itu. Ini yang bentuk deshou ka, bentuk sopan dari kenjogo. Oke, selain deshou atau deshou ka, ini ada juga bentuk yokatara minasang di poin 8. Nah, yokatara ini adalah bentuk meminta izin sebelum menawarkan. Ini kesannya itu lebih halus ya minasang, karena artinya kalau berkenan atau mau boleh diizinkan seperti itu. Nah, untuk yokatara ini adalah menawarkan sesuatu dengan sopan dan bentuk ajakan halus. Nah, contoh kalimatnya seperti ini minasang. Ada yokatara ishoni ikimasen ka? Kalau berkenan maukah pergi bersama-sama? Ini adalah bentuk ajakan yang lebih halus. Jadi sebelum mengajak itu meminta izin terlebih dahulu menggunakan yokatara yang artinya kalau berkenan. Selain yokatara, ini juga bisa pakai yoroshikereba. Ini juga bentuk sopan ya minasang. Ini lebih sopan dari yokatara. Nah, ini sama juga maknanya itu meminta izin sebelum menawarkan sesuatu. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Yoroshikereba mo ichido gosetsume itashimasu. Kalau berkenan, saya akan menjelaskan kembali sekali lagi. Jadi, kita meminta izin sebelum menawarkan atau sebelum meminta sesuatu juga bisa banget menggunakan yokatara atau bentuk yang paling sopan yaitu yoroshikereba, seperti itu. Nah, untuk yokatara dan yoroshikereba itu maknanya sama aja sebenarnya ya minasang ya. Persamaannya itu menawarkan sesuatu, meminta izin secara halus, dan membuat ajakan itu terkesan lebih sopan dan lebih halus. Itu persamaannya minasang. Cuman ini juga ada perbedaan antara yokatara dan juga yoroshikereba. Nah, untuk yokatara ini berasal dari kata sifat i yaitu yoi berubah menjadi yokatara. Nah, ini untuk yokatara itu kesannya lebih santai dan kasual. Ini bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bisa digunakan kepada teman, orang yang sebaya, dan situasi yang tidak formal. Jadi kesannya lebih natural dan lebih santai aja minasang. Nah, kalau untuk yoroshikereba ini berasal dari kata yoroshi artinya baik. Ini terkesan formal dan sopan, biasanya itu
digunakan atau dipakai di sekitar sekolah, digunakan saat bisnis, pelayanan, dan ini tuh lebih aman jika digunakan untuk orang yang tidak dikenal. Untuk orang yang baru dikenal, ini bisa banget menggunakan Yoroshi Kereba karena kesannya itu lebih sopan dan lebih profesional. Oke, jadi seperti itu ya minasang antara perbedaan dan persamaan Yokatara dan Yoroshi Kereba minasang. Tuh, untuk Yoroshi Kereba itu terkesannya lebih formal dan lebih profesional. Tapi kalau untuk digunakan sehari-hari bisa banget menggunakan Yokatara minasang ya. Yokatara artinya itu kalau berkenan. Ini adalah bentuk meminta izin sebelum menawarkan sesuatu. Oke, ini bentuk kata sopan terakhir. Ada bentuk kata kerja te kurimasu kudasai masenka, mulai masenka, dan itadake masenka. Nah, ini untuk bentuk permintaan. Nah, untuk bentuk permintaan ini bisa dalam bentuk mas, masenka, yang artinya itu dapatkah me atau bisakah me. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada sumimasen ga kono shiryou ashita made ni kakunin shite moraimasu ka? Artinya, permisi, dapatkah Anda memeriksa data ini sampai besok? Nah, ini untuk bentuk yang permintaan sopan. Dan ada juga yang bentuk penawaran, yaitu kata kerja te, yarimashou ka, agemashou ka, dan sashi agemashou ka. Nah, ini untuk penawaran juga bisa menggunakan bentuk mas positif atau maseng negatif. Untuk artinya tuh maukah di atau maukah. Nah, contoh kalimatnya ada nimotsu ga omosou desu ne. Eki made motte yarimashou ka? Artinya barangnya kelihatannya berat ya, maukah saya bawakan sampai stasiun? Ini untuk yang bentuk penawarannya minasang. Nah, sebelum mengakhiri, ini juga ada informasi sedikit ya minasang. Ini adalah bentuk simbol terjemahan awal. 1 kali baca, ujung sudut titik. Nah, biasanya untuk menerjemahkan suatu kalimat, contohnya itu kayak dokai, itu minasang boleh banget diperhatikan partikelnya. Nah, untuk partikel yang pertama ini ada wa, mo, ga, dan to. Nah, ini untuk bentuk to pengulangan. Kalau ga di sini ini artinya jika bertemu dengan kata kerja pasif dan kata sifat. Jadi ini 4 partikel yang lebih didulukan terjemahannya minasang. Jadi kalau ada satu kalimat lalu ada partikel wa, nah itu bisa diartikan dari partikel wa ke depan seperti ini minasang. Terus yang kedua ini ada dari koma sampai koma, kemudian dan, dengan, atau menggunakan, karena, kalau, ketika, sambil, sebelum, dan setelah. Jadi ini bentuk simbol terjemahan awal minasang ya, yang harus banget diperhatikan ini adalah partikel wa, mo, ga, dan to pengulangan. Lalu yang ketiga ada takaran atau pelengkap. Nah, ini biasanya itu sangat, sedikit, dan banyak. Sangat itu totemo. Nah, untuk suatu kalimat yang tercantum bentuk takaran atau pelengkap seperti sangat, sedikit, banyak, dan lain-lain, ini bisa banget diartikan atau diterjemahkan lebih dahulu minasang. Dan yang terakhir di nomor keempat itu dalam menerjemahkan suatu kalimat itu bisa dari koma dan titik. Jadi minasang bisa banget diartikan dari koma ke koma, atau jika nggak ada komanya itu bisa langsung dari belakang dari titiknya. Tapi harus diperhatikan kembali nih minasang, yaitu partikel wa, mo, ga, dan to pengulangan. Nah, kalau ada 4 partikel ini minasang harus di awal ya, menerjemahkannya itu di awal jika ada 4 partikel ini. Nah, untuk pengecualian partikel ga. Nah, ini untuk ga yang pasif itu diterjemahkannya di belakang minasang. Nah, untuk
ga yang pasif ini kata kerjanya biasanya itu orimas, shimas, dekimas, wakarimas, irimas, hitsuyo perlu, dan kakarimas. Nah, selain bentuk kata kerja pasif, ini ada juga kata sifatnya minasang. Ada suki, kirai, jozo, heta, hoshitai, dan nai. Ini kalau ada kata sifat ini, artinya itu bisa diterjemahkan dari belakang ya minasang. Contohnya kayak ini ada juga bunkei, suki, bunkei, kirai. Nah, itu seperti itu. Ini ada contoh kalimat yang saya ambil dari penjelasannya atau sensei. Ini ada Ani-san ga notteiru basu ga okuremashita. Ini artinya itu bus yang sedang dinaiki oleh saudara Aninya telah terlambat. Nah, awalnya saya juga mengira kalau dalam kalimat ini konteksnya itu adalah saudara Ani yang terlambat naik bus, tapi ternyata di dalam kalimat ini busnya yang terlambat karena ga di sini artinya oleh dan ga di sini artinya itu nya. Nah, kenapa bisa kayak gini? Ini ada rumusnya juga nih minasa. Ini ada ga yang artinya oleh. Nah, untuk ga yang artinya oleh itu rumusnya futsuke. Futsuke itu bentuknya apa aja sih minasa? Ada bentuk ru, ta, nai, dan tai. Tai dan nai. Nah, kalau bentuk futsuke ini bertemu dengan kata benda, ga yang di depannya ini ada artinya itu adalah oleh. Nah, ga yang di depannya ini adalah oleh minasang, seperti itu ya minasang. Jadi diperhatikan banget nih minasang ya, ini adalah informasi yang menurut sensei ini sedikit, menurut kata Yanto sensei ini informasi yang sedikit receh, tapi emang ini berguna banget minasang. Kalau kita paham dengan rumusannya, ini kita bisa tahu dalam konteks hal tersebut, karena ini agak rancu juga ya minasang tuh. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk ini juga bisa juga diartikan oleh jika bentuknya ini ukemi, shieki ken, moraimashita, itadakimasu, dan kotoni narimasu. Pokoknya jika ini bertemu dengan perubahan yang artinya itu seperti itu minasang. Oke, kayaknya sekian dulu ya penjelasannya. Semoga minasang paham dengan semua penjelasannya. Nah, oke, sebenarnya sekian dulu ya minasang untuk penjelasan singkat dari saya mengenai bab 50 yaitu Kenjougo. Goseichou arigatou gozaimashita. Kore de happyo o owarimasu. Ja, mata ne.